Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Rizky Rangga dari kelas 3C D3 absen 5 akan menjelaskan tentang pengerjaan soal nomor 11.64. Di sini di soal yang dicari adalah trace teoretikal yang dibutuhkan dalam kondisi maksimal dan beban kondenser reboiler, lalu tray teoretikal dalam keadaan minimum reflux. Jadi untuk yang pertama, memplotkan grafik hubungan antara benzen dan toluen. Jadi ini grafiknya didapat dari tabel 11.1.1 Genkoplis. Plotkan grafik antara XA dan YA. Lalu didapat bentuk grafik seperti ini. Lalu ditambahkan garis 45 derajat. Setelah itu menambahkan garis XF di sini sampai ke titik 45 derajat tadi. Lalu menambahkan slope karena di sini keadaannya adalah at the boiling point, jadi Q-nya sama dengan 1. Untuk Q sama dengan 1 itu slope-nya akan tegak lurus ke atas seperti ini. Lalu selanjutnya adalah mencari intercept untuk garis enriching-nya. Untuk menghitung garis enriching, kita harus melakukan secara manual dahulu dari titik XD ke titik perpotongan dari kurva dan slope-nya ini tadi. Jadi seperti ini kira-kira itu didapat hasil 0,49. Lalu dimasukkan ke rumus. Intercept sama dengan XD per RM plus 1. Lalu dilakukan perhitungan, ketemu RM-nya sama dengan 0,96. Setelah itu menghitung nilai R. Nilai R sama dengan 1,3 kali RM. 1,3 didapat dari soalnya tadi, reflect ratio of 1,3 time. Lalu dapatkan intercept kedua, intercept baru. Itu rumusnya XD per R plus 1. Dilakukan perhitungan, interceptnya jadi 0,436. Lalu dilakukan penggarisan dari titik XD ke 0,436 kira-kira di sini. Nah, ini akan menjadi garis enriching. Lalu menambahkan garis stripping dari titik perpotongan garis enriching dengan slope-nya ke titik XW. Di sini XW-nya itu adalah 0,04. 0,04. Lalu dari perpotongan ini tarik garis ke titik XW seperti ini kira-kira. Setelah itu dengan penghitungan jumlah stek teoretikal 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Jadi untuk yang A, theoretical number of tray needed are 15. Lalu untuk yang C, itu minimum numbernya, itu minimum reflux
Jumlah theoretical trace-nya adalah 14 di dalam kolomnya dan 1 di reboilernya. Lalu untuk yang B, untuk menghitung beban panas dari kondenser dan reboiler. Pertama dilakukan perhitungan neraca massa. Neraca massa total. Lalu yang ini adalah neraca massa komponen. Untuk neraca massa total itu adalah feed masuk sama dengan jumlah distilat dan hasil bottomnya. 100 sama dengan D plus W. Itu persamaan 1. Lalu dalam neraca massa komponen itu fraksi feed dikalikan feed itu sama dengan fraksi distilat kali distilat plus fraksi bottom kali hasil bottomnya. Saya masukkan angkanya, jadi persamaan kedua. Lalu disubstitusi persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Jadi seperti ini, 55 sama dengan 0,98 D plus 0,04 kali 100. Ini 100 D. Saya tambahkan. Lalu untuk selanjutnya seperti ini sudah benar. Hasilnya D-nya 54,255 kmol per jam. Dan hasil bottomnya W-nya adalah 45,745 kmol per jam. Selanjutnya adalah mencari nilai L dan V1. Untuk melakukan itu, kita menggunakan rumus L per D sama dengan R. R-nya telah digunakan di awal tadi di grafik yang ini 12,48. Berarti dimasukkan, ini hasilnya 67,71 km per jam, dan V1 dengan menjumlahkan L 67,71 plus D-nya 54,255, hasilnya 121,965 km per jam. Lalu kita menghitung lambda B untuk menentukan beban panas kondensor dan reboilernya. Rumus itu saya dapat dari Giancoplis persamaan 1164. Equation 1164. Rumusnya adalah lambda B sama dengan CP B dikalikan TBB min T0 plus lambda B kurangi CP YB dikalikan suhu tadi. Dimasukkan angkanya, hasilnya adalah 34.224 kJ per kilogram mol. Setelah menemukan lambda B, kita bisa melanjutkan untuk menghitung nilai H.
Itu rumusnya seperti ini. IA lambda A CP dan seterusnya ini. Kalau dimasukkan angka-angkanya jadi ketemu 30.994,9318 kJ per kilogram mol. Lalu kita dapat menghitung nilai dari HD. HD sama dengan XD kali CP dikalikan suhu min suhu 0 T0 plus 1 min XA fraksi CPB kurangi dikalikan suhu dikurangi T0 nya. Kalau dimasukkan angka-angkanya XD 98 CPA 138,2 dan selanjutnya, baru dia dapatkan hasil 152,6646 kJ per kilogram mol. Lalu setelah kita menghitung dari nilai entalpi tadi, semua hal tadi, kita dapat menghitung nilai beban panas pada kondensornya. Itu Qc sama dengan V1 H1 dikurangi L kali HD min D kali HD. Masukkan ini angka-angkanya, dapatkan hasil 3.750.000 lebih kilojoule per jam. Lalu untuk menghitung beban panas di reboiler, kita membutuhkan nilai HW. Nilai HW ini kita dapat dari figur 1161 ini di halaman 734. Caranya adalah dari nilai fraksinya 0,04 di sekitar sini, tarik ke atas lalu tarik ke samping. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf, salah. Seharusnya tadi menggunakan nilai XF 0,55 di sini, lalu tadi garis gini. Dikirimi di sekitar sini didapatkan 2500 kJ per kilogram mol. Masukkan ke rumus AF sama dengan XF kali CPA kali T min T0 plus 1 min XF CPB dikalikan T min T0. Hasilnya adalah 1650,0965. Lalu untuk menghitung panas reboiler, beban panas reboiler, rumusnya QR sama dengan D kalikan HD plus W kali HW plus QC dikurangi F
kali HF, masukkan angka-angkanya, lalu ketemunya 3.730.000 lebih kilojoule per kilogram mol. Oke, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengerjaan soal dari slide 15 dari PowerPoint. Di sini yang dicari adalah tentukan jumlah stik. Jadi jumlah stik pada R 5/3 dengan laju alir umpan 1000 kmol per jam. Ini diketahuinya, ini flash distilasi. Jadi ada ini, kalau nilai fraksi-fraksi. Ini cuma stik. Lalu sebenarnya ini raca massa tidak dipakai, jadi langsung ke nilai Q untuk mencari nilai slope. Q adalah sama dengan HV dikurangi HF per HV dikurangi HL. Saya masukkan semuanya, Q-nya adalah 1,116. Nilai slope-nya sama dengan Q per Q min 1. 1,116 per 1,116 kurangi 1. Hasilnya adalah 9,62. Lalu membuatkan grafik antara etanol dan air. Jadi bentuk kurvanya itu seperti ini, di luar. Ditambahkan garis seperti tadi, 45 derajat. Lalu selanjutnya adalah menghitung dari intercept. Karena tadi R-nya telah diminta 5/3, jadi kita memasukkan saja XD per L plus 1 0,8 per 5/3 plus 1, hasilnya 0,3. Jadi ditarik garis dari titik XD lalu ke 0,3 di sini. Lalu selanjutnya ini garis enriching. Lalu tambahkan garis stripping di sini. Sama seperti tadi, garis strippingnya ditarik dari XB di sini ke perpotongan antara slope-nya. Oh ya, saya slope-nya lupa. Tadi slope-nya 9,62. Berarti itu 9,62 cm ke atas dan 1 cm ke kanan karena nilainya positif. Seperti ini. Tapi yang diambil hanya sampai di sini saja. Setelah itu menghitung nilai jumlah sticknya, ditarik titik stick ke kurva, lalu ke enriching seperti itu terus menerus. Didapatkan hasil jumlah sticknya 4. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.